Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang mengalir bagi kami, yang telah menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, dan yang telah membebaskan kami. Kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Yesus 背负十架，为我担当过犯，毫无保留为我生命在十架上。你手鞭伤我的意志，你手刑罚我的自由释放。耶稣背负十架，为我担当过犯，毫无保留为我生命在十架上。你手鞭伤我的意志，你手刑罚我的自由释放。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我。十字架，十字架，你宝血为我流下。十字架，十字架，我的救赎的记号。十字架，十字架，我永远的荣耀。耶稣背负十架，为我担当过犯，毫无保留为我生命在十架上。你手鞭伤我的
喜情节，唯靠耶稣宝血十字架，十字架，十字架，永是我的荣耀。我总罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血十字架，十字架，十字架，永是我的荣耀。我总罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我留下，十字架，十字架，我的救赎的记号，十字架，十字架，是我永远的荣耀。我紧紧抓住你，我永远不放手。我看到你独生子为我钉死在十架上，我紧紧抓住你，我永远不放手。是你医治了我，是你从未离开过我。我紧紧抓住你，我永远不放手。我看见你独生子为我钉死在十架上，我紧紧抓住你，我永远不放手。是你医治了我，是你从未离开过我。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我留下，十字架，十字架，我的救赎的记号，十字架，十字架，是我永远的荣耀。感谢耶稣，感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。我紧紧抓住你，我永远不放手。我看到你独生子为我钉死在十架上，我紧紧抓住你，我永远不放手。是你医治了我，是你从未离开过我。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tajia Ping An. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus atau disebut dengan Good Friday, Jumat Agung. Kita mau bersyukur demi dosa-dosa kita, Yesus mau mati di atas kayu salib. 我们要感恩，因为我们的罪，耶稣被钉在十字架。Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga Engkau menyerahkan diri sendiri untuk menebus kami, manusia yang berdosa, yang seharusnya kamilah yang dihukum, kamilah yang seharusnya mati di atas kayu salib, tetapi Engkau mau menggantikan kami, karena Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami dengan tulus, sehingga kami boleh bebas, sehingga kami boleh dimenangkan, dan kami boleh mendapat kebebasan dari Tuhan. Pada hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengintrospeksi setiap diri kami. Dalam nama Yesus, dengan firman-Mu, tegurlah kami, ubahlah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berserah dan bersyukur. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah kata yang sering kita ucapkan. Bukan saya, ya Tuhan. 不是我，上帝. Dalam Matius 26 ayat 25 sampai 26 saya akan bacakan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudariku, bukan aku, ya Tuhan. Ada sebuah permainan yang ramai dan saya kira sebagian besar dari kita pernah memainkannya. Kita disuruh duduk dalam sebuah lingkaran di kursi-kursi kita masing-masing. Ada seorang yang memegang sesuatu, kemudian musik dimainkan dan orang yang satu mengoper benda-benda itu. Pas satu sampai musik berhenti, siapa yang memegang benda ini, dia harus keluar dari tempat duduk dan dihukum. Dan banyak orang ketika musik itu berhenti, benda itu ada di tangan dia, dia cepat-cepat oper ke orang lain. Dia tidak mau
kalau dia kedapatan untuk dihukum. Dan yang dapat juga mengatakan bukan, aku tidak sudah ke dia. Semua menolak, semuanya tidak mau. Walaupun benda itu pas ke dia waktu musik sudah berhenti. Dan berusaha meneruskan benda itu ke orang yang duduk di sebelahnya lagi. Dan orang yang di sebelahnya pasti akan menolaknya. Pernah kalian mainkan? Ya, saya pernah main. Menurut saya permainan itu bukan sekedar permainan. Permainan itu sebenarnya menggambarkan salah satu sifat manusia yang paling umum. Yaitu apa? Yaitu tidak ada yang mau kedapatan benda itu ada di tangannya. Pada waktu musik berhenti, selalu berusaha mengalihkan kesalahan dan tanggung jawab kepada orang lain. Bukan saya Tuhan, melainkan dia. Tetapi si dia yang ditunjuk juga begitu. Bukan aku Tuhan, melainkan dia. Ya, 我们常常说不是我，他也说不是我，但是他好像我们玩游戏。Saudara-saudari, seorang tertangkap basah mencuri, ditanya, mengapa kamu mencuri? Dia masih mengatakan, bukan saya. Bukan saya. Semua orang itu juga ada mencuri. Bukan hanya saya. Tetapi orang itu juga ditanya, kenapa engkau mencuri? Dia katakan, bukan saya. Bukan saya Tuhan. Tuh, si iblis yang bikin. Yang suruh saya bisik ke saya untuk mencuri. Iblis ditanya, kenapa kamu bikin dia menjadi pencuri? Bukan saya Tuhan. Kalau engkau tidak menciptakan saya jadi iblis, kan semuanya aman. Akhir-akhirnya malah Tuhan yang salah. Bukan saya Tuhan. 不是我，上帝. Ini terjadi juga pada hari Kamis malam. Pada saat Yesus mengajak murid-muridnya merayakan perjamuan malam yang terakhir. 最后的圣餐, malam perjamuan yang terakhir. 最后的晚餐, Last Supper. Besoknya Yesus tahu ia akan mati. Sebelum makan malam dimulai, kita bayangkan dengan suara yang bergetar. Yesus berkata, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kaget mereka dan sedih. Pada ayat yang ke-22 kita membaca, yang mereka lakukan bukan mengintrospeksi diri. Apa saya Tuhan? Tetapi membentengi diri masing-masing. Bukan saya ya Tuhan. Bukan saya ya Tuhan. Yang kita bayangkan mereka saling melihat satu dengan yang lain. Dan Petrus berkata dalam hati, ini Thomas kali. Thomas yang mau menyerahkan Yesus. Ya, di hati Thomas juga berkata, mungkin ini si Andreas nih. Andreas, saya sudah lama curiga dia. Pasti dia yang mau menyerahkan Yesus. Dan di hati Andreas juga berkata, ini pasti Filipus. Seperti dalam permainan tadi. Benda itu dialihkan dari satu tangan ke tangan yang lain.
Yang penting bukan saya ya Tuhan. Bahkan Yudas sendiri yang ayat 25 tadi. Bisa-bisanya dia mengatakan, bukan aku ya Rabi. 犹大要卖耶稣的犹大说，不是我，Rabi. Padahal waktu itu ia sudah menerima uang untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudariku, bukan saya ya Tuhan. Bukan saya ya Tuhan. Yang kita orang-orang yang ada yang belum percaya Yesus sering berkata, wah jadi orang Kristen enak banget. Aneh song zo gitok to. Zo 信主的人很好。Bukan enak, enak apa katanya? Jadi orang yang percaya Yesus itu enak loh katanya. Apa enaknya? Dikatakan bikin dosa, minta ampun, beres, gampang. 他们说很容易成为基督徒，犯罪下面好了，很容易。Apa betul? 真的吗？容易？ Betul nggak? Mudah. Pengampunan dosa itu gampang banget katanya. 饶恕别人很容易，真的吗？ Salah sekali. Pengampunan dosa itu sulit sekali. Baik bagi Tuhan maupun bagi manusia. Pengampunan dosa itu sulit sekali. Sama sekali tidak mudah. Dari sudut Tuhan, mengampuni dosa manusia itu berat, mahal, dan sulit. Ini harus kita ingat. 我们要记得，下面我们的罪很难，很贵，很难，很重。Sebab itu, sebab untuk itu, Tuhan harus membayar dengan nyawa anaknya sendiri. Untuk itu, Yesus yang tidak berdosa harus dijadikan dosa ganti kita. Yesus 没有犯罪的，成为罪人，因为我们 memikul salib mati di Golgota, diolok-olok, dicambuk sampai dagingnya terkelopek-kelopek, sampai darahnya mencucur, dipaku tangannya, bukan tidak sakit. Yesus juga manusia 100%. Yesus juga Tuhan. Yesus merasakan sakit yang luar biasa waktu dia di Golgota. Waktu dia akan mati untuk dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa harus dijadikan dosa ganti kita. Yesus harus memikul salib yang berat, mati di Golgota. Sebab itu, jangan mengatakan pengampunan dosa itu enteng, mudah dan murah. Tidak. Mahal. Nyawa yang diserahkan. Nyawa yang harus mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tidak mudah. Itu dari sudut Tuhan. Dari sudut manusia, pengampunan dosa itu lebih sulit lagi. Mengapa? Ya,
Karena itu tadi secara naluriah, secara alamiah manusia itu mempunyai sifat dasar. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. 不是我上帝. Padahal salah satu syarat mutlak untuk menerima pengampunan dosa adalah bila manusia dengan sepenuh hati mengatakan, saya Tuhan. Saya Tuhan yang berdosa. Dosa kita baru bisa diampuni kalau kita mengaku dosa kita. 我们承认我们的罪，所以上帝能够赦免我们的罪。Kita harus mengaku dosa kita. Tapi sifat alami manusia itu sering tidak mau, gengsi, mengatakan bukan aku Tuhan, bukan saya Tuhan. Saya. Tuhan mau kita mengaku. Dosa kita baru bisa diampuni. Dengan sepenuh hati kita mengatakan, saya berdosa Tuhan. Saya yang bersalah Tuhan. Selama ini kita masih mengatakan bukan saya ya Tuhan. Selama kita masih berusaha membela diri, menyangkal, menyembunyikan diri, pintu pengampunan akan tetap tertutup. Tetapi bahkan bukan itu saja. Ini harus diperhatikan. Dosa yang coba ditutupi itu justru akan melahirkan dosa yang lain. Betul. Dosa yang ditutupi akan melahirkan dosa yang lain lagi. Biasanya malah dosa yang lebih besar. Mengapa? Oleh karena dosa hanya dapat ditutupi dengan dosa. Orang yang melakukan kesalahan untuk menutupinya, ia mesti berbohong. 人家做错的，他要标人这道，所以他要骗话。Dia berbohong. Dosa lain lahir. Ya kan? Ternyata bohong itu, bohong saja tidak cukup. Karena ada orang lain yang melihat dia melakukan kesalahan. Lalu orang itu dia suap. Supaya jangan buka mulut. Dosa lain lahir lagi. Dan kemudian setelah disuap ternyata tidak mau diam juga. Terpaksa orang itu dibunuh. Dosa lain muncul lagi. Sekarang kita harus menutupi bukti bahwa kita membunuh. Bagaimana caranya? Bikin dosa lagi. Begitu seterusnya ini. Akibatnya, kalau kita katakan, bukan saya ya Tuhan. Satu-satunya jalan bagi pengampunan dosa adalah kita mengakuinya. 我们要承认我们的罪，上帝能够赦免我们的罪， tapi mengakui dengan tulus. Tidak sekedar karena sudah kepepet, musik sudah berhenti, benda itu ada di tangan kita. Lalu kita berkata, ya deh, saya ngaku salah. Bukan cuma begitu. Pengakuan yang sungguh lahir dari kesadaran yang sungguh akan melahirkan penyesalan yang sungguh. Kita datang kepada Tuhan dengan penyesalan. Ini berarti datang dengan sikap
pasrah, sikap yang rendah hati, siap menerima hukuman apa saja yang Tuhan mau kasih. Karena kita memang pantas untuk menerima dihukum. Ini penting. Oleh karena saya sering mendengar orang berdoa minta pengampunan dosa, tetapi nadanya seperti menuntut. Tuhan nih, saya sudah ngaku dosa saya. Sekarang Tuhan mesti mengampuni saya. Seperti Tuhan berhutang padanya. Bukan begini. Yang harus kita lakukan adalah seperti anak yang hilang itu. Dia katakan, aku sudah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa saja. Di Lukas 15 ayat 18 dan 19. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang akan membuka pintu pengampunan dosa. Sudah aman. Kalau pintu pengampunan telah terbuka. Belum aman. Pengampunan itu seperti cek mundur. Cek itu sudah ada di tangan kita, tetapi belum bisa kita uangkan sekarang. Kapan kita bisa menguangkannya? Yaitu ketika kita menyatakan penyesalan kita yang sungguh itu dengan tekad. Dengan tekad dan upaya yang sungguh untuk hidup baru. Untuk berubah. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang lama. Dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Untuk hidup lebih baik. Dan semakin baik lagi. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar menyesal. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita berpikir menyesal, diampuni, menyesal, diampuni, lalu keenakan. Petobat langganan. Setiap doa pengampunan dosa, dia tetap ikut. Karena apa? Dia menjadi petobat langganan. Tidak mau mengubah hidup, cukup menyesal saja nanti. Kita diingatkan, cek itu akan dibatalkan. Kita tidak bisa menguangkannya. Pada hari ini, ketika kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Yesus, marilah kita memandang salib Yesus dengan pengakuan, dengan penyesalan, dengan pertobatan. Sungguh apapun yang kita sudah lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita mohon mengaku dosa-dosa kita, kemudian dengan tekad kita tidak lagi mau berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur pada hari ini. Kami memperingati hari kematian Yesus yang disebut dengan Jumat Agung, Good Friday. Sungguh-sungguh Tuhan, pengorbanan Engkau berarti dalam hidup kami. Ajar kami setiap pribadi untuk boleh mengakui semua dosa dan salah kami. Kami percaya Yesus, darah-Mu di atas kayu salib yang tercurah untuk menebus kami. Dan pada saat ini juga kami datang, kami memandang kepada salib Yesus, penderitaan Yesus. Kami yang datang dengan penyesalan, kami datang
dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya pengorbanan Tuhan. Percaya oleh karena bilur-bilur Tuhan pada saat ini bagi kami yang lemah jasmani, yang sakit, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan. Apapun yang sakit penyakit kami, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kami semua. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan kami alami dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa, pulihkanlah keadaan di kota kami. Kami mohon Tuhan, agar virus COVID-19 ini boleh selesai dan boleh tuntas, dan kami juga rindu untuk boleh beribadah bersama-sama kembali. Kami rindu Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua. Agar kami boleh belajar kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Anugerah keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami semua boleh diampuni. Kami semua boleh diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat GMI Mu'en yang pada hari ini beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan buka jalan untuk setiap pergumulan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起起立，我们念主祷文，然后我们领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah Bapa serta Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Shalom.